Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Nila Dina Nasihah. Terima kasih sekali buat teman-teman yang udah klik video ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang telaah kurikulum dengan judul Pengorganisasian dan Perencanaan Pembelajaran dalam Satuan Pendidikan. Yang pertama kita bahas langsung saja, ada perencanaan dalam satuan pendidikan. Menurut William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Technique Use of Organization and Management, bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Perencanaan dalam pendidikan menurut Sergio Vanni dan Syaiful Sagala, yakni tuntutan-tuntutan, antaksiran-taksiran, pos-pos tujuan dan letak-letak pedoman yang telah menjadi komitmen dan pernyataan keputusan yang tidak dapat ditarik kembali, yang diatur dan disepakati bersama oleh pimpinan dan staf lembaga berdasarkan periode waktu baik jangka pendek maupun panjang. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, harus melibatkan banyak orang, yang menghasilkan program-program yang berpusat pada proses belajar mengajar pada institusi pendidikan. Pentingnya perencanaan pendidikan, kita bisa mengibaratkan dengan mengapa kita merencanakan masa depan. Di sini Mulyadi memberikan 4 jawaban atas pernyataan tersebut. 1. Karena kita adalah manusia. Yang kedua, karena hanya masa depanlah yang dapat kita pilih. Kita tidak bisa berjalan mundur. Yang ketiga, karena perencanaanlah yang menjadikan hasil baik, good result. Dan yang terakhir, karena kita dapat memusatkan perhatian pada hal-hal penting secara tidak mendesak. Perencanaan yang baik dan komitmen menjalankan dengan serius akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Perencanaan dalam konteks pendidikan menunjukkan bahwa sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kemudian teman-teman, proses perencanaan pendidikan. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam perencanaan terkandung suatu aktivitas tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Banghart dan Trull, perencanaan pendidikan meliputi 1. Pendahuluan, 2. Mengidentifikasi permasalahan pendidikan, 3. Analisis area masalah perencanaan, 4. Menyusun konsep dan rencana, 5. Mengevaluasi rencana, 6. Menentukan rencana, 7. Penerapan rencana, dan 8. Rencana umpan balik. Ruang lingkup perencanaan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal. 1. Dimensi waktu, 2. Spasial, dan yang terakhir, tingkatan teknis perencanaan. Dan ketiga dimensi ini saling berinteraksi satu sama lain. Pengorganisasian pendidikan. Organisasi adalah sebuah wadah, tempat, atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan proses pembentukan pada atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Namun jika dikaitkan dengan pendidikan atau organisasi pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian, proses pengorganisasian dalam satuan pendidikan adalah meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan pengklasifikasian tugas-tugas, serta pendelegasian wewenang di antara personil atau pihak-pihak lembaga pendidikan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja yang dipikirkan oleh manajer untuk membagi-bagi dan mengkoordinasikan aktivitas suatu anggota organisasi. Definisi yang hampir sama
yakni struktur organisasi adalah cara yang dipakai untuk membagi, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan aktivitas organisasi, dan proses yang harus dilalui untuk dapat menentukan pembagian kerja dan koordinasi tersebut disebut sebagai desain organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.